Ketika Pak Jokowi pertama kali dilantik jadi presiden, saya pernah mengirimkan buku Revolusi Mental Paripurna dari Rakyat untuk Rakyat. Ada 300 halaman, sebetulnya maksud saya waktu itu ingin meminta tanda tangan dari Pak Jokowi agar diterbitkan oleh Gramedia. Tapi buku itu gagal diterbitkan karena Pak Jokowi sampai bahkan sekarang ini ya tidak pernah menandatangani naskah buku tersebut. Jadi buku itu tidak pernah diterbitkan, tapi konsepnya masih ada di tangan saya sampai hari ini. Saya sebenarnya sudah mengirimkan 3 kali buku itu. Waktu Pak Jokowi sudah dinyatakan sebagai presiden, tapi masih jadi gubernur, saya sudah kirimkan itu ke DKI. Kemudian saya kirimkan juga ke Rini Suwandi sebagai tim suksesnya, kemudian Pak Cahyokumolo, dan juga ke Istana Negara mungkin ada 3 kali. Termasuk saya kirimkan juga ke Kementerian Pendidikan. Kemudian saya kirim juga ke Menteri Puan Maharani ya, selaku Menteri Pemberdayaan Manusia. Nah, apa yang ada di dalam buku itu sebetulnya adalah beberapa ramalan-ramalan saya yang didasarkan pada pengalaman saya melatih revolusi mental di masyarakat kepada puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, ya, dari Aceh sampai Papua. Memang waktu itu saya masih menggunakan istilah revolusi mindset yang didasarkan pada pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Agustus tahun 2011. Waktu itu Pak SBY mengatakan pentingnya perubahan mindset. Nah, kebetulan pelatihan saya tentang itu. Tapi sayang, bukan surat pada Pak SBY tidak pernah juga ditanggapi oleh Istana Negara. Saya pernah berbicara dengan Pak Jokowi tentang revolusi mental ini. Saya ingat waktu itu Pak Jokowi sedang melakukan kampanye menjadi gubernur DKI. Tim sukses Jokowi waktu itu di Gramedia Blok M. Ada kesempatan untuk tanya jawab Skype. Saya orang pertama yang waktu itu memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Saya mengatakan, Pak, kalau Bapak nanti terpilih menjadi gubernur DKI, saya titip, Bapak harus melakukan perubahan pola pikir. Bapak harus melakukan perubahan mindset kepada warga DKI. Kenapa saya bilang gitu? Karena pengalaman saya melakukan pelatihan mind power, saya melihat betapa parahnya mindset bangsa kita. Nah, kemudian waktu itu Pak Jokowi mengatakan, ya memang karakter building itu penting. Saya katakan waktu itu, kalau Bapak nanti melakukan perubahan mindset, maka perubahan mentalitas atau mindset ini harus dilakukan semua pihak, termasuk pejabat dan masyarakatnya. Tapi pada saat itu Pak Jokowi menjawab bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita merubah mentalitas para pejabatnya. Nah, walaupun saya kurang setuju pendapat Pak Jokowi tersebut, tapi saya surprise ketika beliau mau jadi presiden, ya, melakukan kampanye, dia melontarkan jargon revolusi mental. Nah, ketika dia jadi presiden, revolusi mental memang menjadi program negara yang diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Manusia Puan Maharani. Nah, tapi saya agak kecewa dengan Pak Jokowi maupun pemerintah karena program revolusi mental itu seperti yang dikatakan Pak Jokowi, bahwa yang harus dirubah mentalnya adalah para pejabat. Karena itulah program revolusi mental tidak dimasyarakatkan atau tidak untuk masyarakat, tapi untuk pegawai negeri sipil atau aparat negara. Saya juga berpesan padahal kepada Pak Presiden dalam surat saya, seandainya ada pembicaraan tentang revolusi mental, mohon saya bisa dilibatkan. Tapi itu tidak pernah ada, ya. Nah, oke lah, nggak masalah gitu ya. Yang penting saya sudah memberikan pendapat berupa naskah buku isinya 300 halaman. Tapi saya cukup alhamdulillah juga karena saya berkesempatan untuk presentasi di depan ada 5 deputi di Kemenko Polhukam. Dan saya juga berkesempatan untuk presentasi di depan Kementerian Dalam Negeri. Hanya Kementerian Pendidikan yang nggak pernah bisa menerima saya gitu. Saya nggak tahu kenapa malah surat saya hilang di sana. Nah, apa sih sebetulnya isi buku tersebut? Nah, sebetulnya kementerian-kementerian ini sangat tertarik sekali dengan konsep revolusi mental saya. Karena terbukti, memang ketika saya meminta ya untuk bisa berbicara, berdiskusi dan presentasi di depan Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, sebenarnya Kementerian Sumber Daya Manusia tidak punya konsep tentang revolusi mental ini. Karena pertanyaan-pertanyaan saya dan usulan-usulan saya sepertinya di luar kemampuan mereka, maka mereka meminta saya untuk datang ke 5 kementerian yang katanya adalah pelaksana dari program revolusi mental tersebut. Di antaranya adalah Menteri Kemaritiman, ya. Nah, saya datang ke kementerian ini, apa yang terjadi? Kementerian ini mengatakan mereka tidak punya program tentang revolusi mental. Begitu juga di kementerian-kementerian lainnya seperti pengawasan aparatur negara juga tidak punya konsep ternyata. Nah,
Jadi sebetulnya revolusi mental itu nggak ada gitu ya. Ini fakta ya. Saya sudah datang ke 3 dari 5 kementerian yang direkomendasi oleh Kementerian Sumber Daya Manusia. Nah, ketika mereka tidak punya program, saya bertanya lagi kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan mereka sudah tidak bisa follow up lagi. Mereka memang seperti itu mengakui, mereka tidak punya apa-apa tentang program ini. Mereka menghabiskan dana untuk pembuatan website misalnya, ya dengan harga miliaran, tapi di sana saya lihat nggak ada apa-apanya juga, ya. Saya bahkan mengkritik berkali-kali di situs mereka dan mereka tidak pernah menanggapi. Nah, apa yang sebetulnya yang ada di dalam buku Revolusi Mental tersebut? Sebetulnya saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat, ya. Pentingnya revolusi mental itu, pentingnya ilmu pengetahuan tentang otak atau brain atau pikiran, neuroscience itu, mind power diajarkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena begini, ya. Ini juga saya sampaikan dalam buku Revolusi Mental. Sekarang yang muncul di permukaan adalah pertentangan antara Pancasila dan agama. Mana yang menang? Secara logika, yang menang mestinya adalah agama. Kenapa? Karena Pancasila sampai sekarang ini menghasilkan apa sih? Masyarakat menilai Pancasila sudah tidak lagi dikenal. Pancasila tidak lagi ada di sekolah-sekolah. Murid-murid sendiri mungkin tidak hafal Pancasila. Jangankan bicara murid-murid, coba tanya aparat pemerintah, suruh baca Pancasila dari 1 sampai 5, belum tentu hafal. Apalagi dijadikan suatu falsafah hidup di dalam dunia pendidikan atau di masyarakat. Pancasila tidak lagi dipakai. Hanya didengung-dengungan saja Pancasila. Pada akhirnya Pancasila hanya menjadi sebuah kedok. Pancasila tidak bisa menjadi solusi. Pancasila hanya dijadikan solusi untuk masalah-masalah politik, tapi tidak masalah-masalah sosial. Bisakah Pancasila dibicarakan di masjid? Nggak ada yang bicarakan Pancasila di masjid. Di forum-forum budaya? Nggak juga. Setelah kita tidak ada lagi BP7 atau P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketidakadaan ini membuat masyarakat menjadi lupa dengan Pancasila. Tapi kita selalu mendengung-dengungkan Pancasila itu sakti, Pancasila itu hebat. Pada kenyataannya, terus terang Pancasila tidak menjadi pedoman. Maka dimunculkanlah agama sebagai sebuah solusi. Dalam hal ini, terus terang, agama menunjuk pada Islam, ya, dengan konsep pendirian negara khilafah. Nah, ini jadi problematik bangsa kita. Ya, agama dianggap memiliki sendi-sendi dalam semua hal. Itu saya katakan tadi, bagaimanapun Pancasila kalah kalau diadu dengan agama. Walaupun ini tidak apple to apple, ya, tapi masyarakat tahunya harus ada satu pedoman, Pancasila kah atau agama? Jawabannya adalah karena mayoritas masyarakat kita adalah Muslim, agama, apalagi banyak yang ortodoks. Akhirnya muncullah intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme itu. Nah, dalam konsep revolusi mental paripurna, saya mengusulkan ada 4 pilar sebetulnya yang harusnya diberdayakan oleh pemerintah. Ini tertulis dalam buku revolusi mental saya, ya. Jadi revolusi mental paripurna atau sempurna itu, atau lengkap itu, pertama adalah revolusi akhlak berbasis agama. Konsep revolusi mental di dalam kitab-kitab suci itu sangat sempurna sekali. Sangat bagus sekali. Saya tidak mengatakan hanya di Al-Quran, tapi juga di Injil, ya, di Tripitaka, ya, di Weda, dan di kitab-kitab agama lain, itu sangat sempurna. Bagus sekali. Kenapa kita tidak mengumpulkan ayat-ayat suci yang bagus ini, yang bisa diterima oleh semua agama, menjadi sebuah rumusan revolusi akhlak berbasis agama? Kalau perlu tidak perlu disebutkan ayatnya dari mana, ya, tapi yang ada di dalam rumusan yang kita buat sebagai konsep revolusi akhlak berbasis agama ini adalah kumpulan dari ajaran-ajaran baik dalam kitab suci. Bisakah? Bisa. Saya ingin menyampaikan satu pengalaman, ya. Ketika saya SMP, saya banyak membaca buku-buku motivasi seperti karangan Dale Carnegie, Norman P. Campbell, Maxwell, dan banyak lagi, ya. Nah, saya perlu menggarisbawahi ada 2 orang, J.C. Maxwell dan Norman P. Campbell. Ini adalah seorang pendeta. Apakah di buku mereka banyak terdapat kutipan-kutipan ayat suci seperti Injil misalnya? Gak ada. Tapi luar biasa, ya. Apa yang mereka sampaikan itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa, apalagi dihubungkan dengan neuroscience. Jadi, alangkah luar biasanya kalau misalnya pemerintah bisa mengumpulkan semua pimpinan-pimpinan agama di seluruh Indonesia, kemudian merumuskan tentang revolusi akhlak berbasis agama ini,
wah, kita akan memiliki satu konsep revolusi akhlak yang sangat bagus. Nah, yang kedua adalah Pancasila. Ingat, Pancasila ini sudah dilupakan banyak orang, sudah tidak pernah diperhatikan orang. Ya, bahkan mereka yang bicara Pancasila dianggap orang-orang kolot, ya, orang-orang lama gitu, orang-orang Orde Baru. Nah, ini kan sedih ya kita melihat Pancasila seperti ini jadinya. Hanya mungkin kelas-kelas anggota DPR MPR yang bicara soal ini. Bahkan di kalangan pejabat juga sudah tidak bicara lagi soal Pancasila. Mau bukti? Coba lihat di kantor-kantor pemerintah. Masih ada nggak butir-butir Pancasila itu? Nggak ada lagi sudah. Ya. Bahkan 5 sila itu aja sudah mungkin sudah tidak ada lagi di kantor-kantor pemerintah. Ini di mata pemerintah sendiri. Karena itulah perlunya ada revolusi moral berbasis ideologi Pancasila. Kenapa saya sebut revolusi moral? Moral ini kan saya nggak lihat definisinya di kamus lah. Tapi moral ini kan dulu kan dikenal dengan pendidikan moral Pancasila ya. Bukan pendidikan akhlak Pancasila kan. Bukan pendidikan budi pekerti Pancasila kan. Enggak, tapi moral. Karena itu kata moral saya pakai ke Pancasila. Pastilah orang yang mengatakan moral ini berkaitan dengan Pancasila, pastilah melalui kajian dan survei kan. Jadi saya tidak perlu melakukan penjelasan lagi. Nah, jadi para manggala, orang-orang yang mengajar tentang Pancasila, masih ada nggak sih sekarang? Masih banyak. Bahkan mereka ini ada yang malah sudah menyimpang ya. Contohnya ada rekan saya namanya Tengku Zulkarnain almarhum ya. Beliau ini kan dulu manggala ya. Beliau ini dulu pengajar tentang Pancasila. Tapi karena Pancasila sudah tidak diperhatikan lagi, dia sekarang menyimpang kan menjadi lebih ke agama, lebih setuju khilafah lah ya gitu. Nah, manggala-manggala ini kita panggil kembali, kita duduk satu meja, kemudian kita rumuskan Pancasila yang mana yang sesuai, mana yang masih dipakai, dan dirumuskan menjadi satu konsep revolusi moral berbasis Pancasila. Yang ketiga adalah revolusi budi pekerti berbasis budaya. Dulu saya pernah membayangkan seandainya ya presiden bisa menggunakan pakaian-pakaian adat ketika melakukan upacara bendera 17 Agustus, akan betapa bangganya ya penduduk suku-suku kita yang ada di Indonesia. Kenyataan ya di zaman Jokowi. Tapi sayang, baru pakaiannya yang dipakai menjadi identitas nasional. Tapi budayanya ini belum digunakan. Saya ingin sebetulnya bagaimana para budayawan-budayawan ini duduk bersama dalam satu meja, semua suku berbicara tentang konsep budi pekerti yang ada di kearifan lokalnya masing-masing. Misalnya, suku Padang. Apa kelebihan suku Padang? Ya, kita tahu adalah pintar berdagang. Ya. Nah, jadikanlah ini konsep revolusi budi pekerti berbasis budaya, di mana sifat jadi pedagang adalah sifat bukan hanya orang Padang, tapi bangsa kita. Bugis sebagai pelaut, bahwa pelaut bukan budaya Bugis saja, tapi adalah budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Begitu juga misalnya Bali, yang terkenal dengan kreativitasnya. Ini bukan hanya milik orang Bali, kreativitas juga menjadi bagian dari budi pekerti bangsa kita. Jawa dengan sopan santunnya, Batak dengan ketegasannya dan kemampuan mereka berbicara, dan lain-lain. Begitu banyak sampai saya nggak bisa menyebutkannya ya, karena belum pernah ada satupun orang yang mengkompilasi budaya-budaya baik dari bangsa kita. Seandainya ini dikompilasi oleh para budayawan atas perintah presiden, tentunya kita tahu ya budaya-budaya yang baik dari suku bangsa kita. Yang terjadi kita banyak malah tahu budaya yang buruk dari bangsa kita. Contohnya apa? Ya, kita mengenal suku bangsa kita ini ada yang suka pemabuk, judi ayam, pesta pora, balas dendam. Inilah budaya-budaya yang kita hapus. Nah, bayangkan jika budaya-budaya yang baik dari suku-suku bangsa ini kita rumuskan menjadi sebuah revolusi budi pekerti berbasis budaya, alangkah kayanya bangsa Indonesia dengan budi pekerti yang baik ini. Nah, yang keempat adalah tentang neuroscience, revolusi mindset berbasis neuroscience atau kami sebut mind power. Apa ini? Di Indonesia begitu banyak tumbuh motivator dan trainer. Apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa mereka ini begitu memiliki peran penting dalam memberikan motivasi pada masyarakat, memberikan semangat, memberikan ide gagasan yang luar biasa? Kita kenal Mario Teguh, Tungda Semuaringin, Andri Wongso, Mary Riana. Ini adalah motivator-motivator yang memberikan semangat pada bangsa ini. Tapi sayangnya dalam situs Revolusi Mental Kementerian Pemberdayaan Manusia ini tidak ditemukan peran motivator di dalam sini. Nah, seharusnya ini dihimpun oleh pemerintah. Para motivator bicara, mengajukan konsep
Rata-rata motivator memang berbasis bukan dari kitab suci, bukan dari budaya, bukan dari Pancasila, tapi dari pola pikir, dari mind. Mereka menggunakan, ya mungkin kalau orang awam menyebut psikologi ya, tapi sebetulnya kalau menurut saya sih ini berbasis neuroscience. Mereka bicara tentang logika, bagaimana cara kerja otak manusia, sifatnya, dan hukum-hukum pikiran. Yang sebetulnya ini sangat erat kaitannya dengan agama, budaya, dan Pancasila itu sendiri. Nah, bagaimana kalau motivator ini, trainer ini berkumpul? Ya, para trainer ini beda ya. Trainer ini adalah orang-orang yang memberikan pelatihan tentang kewirausahaan, tentang internet marketing, tentang dunia kripto, misalnya tentang pemberdayaan sumber daya manusia, ya, tentang marketing, tentang finansial dan lain-lain, ya. Nah, mereka ini dikumpulkan jadi satu akan sangat dahsyat, ya. Bangsa kita memiliki rumusan tentang bagaimana cara memberdayakan pikiran mereka. Kalau kita menyatukan 4 pilar ini dalam satu rumusan tentang revolusi mental, Indonesia sangat luar biasa. Saya yakin Indonesia Dream sebagaimana yang kami impikan, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak, itu akan terjadi dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sayang ya, saat itu buku saya tentang revolusi mental tidak dijadikan konsep oleh pemerintah. Seandainya dijadikan konsep, mungkin 5 tahun Jokowi memimpin, bangsa kita tidak seperti sekarang ini. Tidak tumbuh radikalisme, intoleransi, dan terorisme yang demikian parah. Oke, itulah konsep revolusi mental yang saya ajukan kepada Pak Jokowi. Saya berharap ya, walaupun Pak Jokowi masih punya waktu lah beberapa tahun sekarang ini ya untuk memimpin negara ini, konsep revolusi mental ini saya sangat berharap diadopsi oleh pemerintah. Kita harus punya satu konsep revolusi mental yang berbasis 4 pilar ini. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah seperti sekarang. Pancasila dipersandingkan atau dipertentangkan dengan agama. Walaupun bukan apple to apple, tapi akibatnya masyarakat yang menginginkan khilafah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang ini begitu banyaknya. Buka mata kita, buka telinga kita. Kita lihat konsep radikalisme. Ya. Mahasiswa setuju tentang konsep khilafah hampir 25%. Para pelajar, guru, PNS, bayangkan ini ada di depan mata pemerintah sendiri. Mencapai antara 15-25% tingkat keinginan mereka untuk merubah ideologi negara ini. Bahaya nggak? Jadi kalau kita lihat sekarang ini begitu banyaknya orang-orang yang menginginkan perubahan dasar negara menjadi khilafah. Ini adalah karena konsep revolusi mental kita gagal. Kegagalan revolusi mental bukan saja berakibat pada ancaman terhadap ideologi negara, tapi ancaman terhadap berkembangnya pertentangan antar suku, pertentangan antar golongan dan ras. Dan lebih jauh daripada itu, yang sangat saya khawatir adalah dengan tidak adanya konsep revolusi mental ini, maka tingkat kemiskinan akan bertambah, pengangguran, kebodohan. Ini akan berdampak langsung pada kebodohan, berdampak langsung kepada rendahnya kreativitas dan produktivitas bangsa kita. Kebodohan ini diantaranya adalah kita dinyatakan oleh UNESCO sebagai negara paling malas baca di dunia, nomor 60 dari 61 negara. Kemudian kita juga memiliki skor PISA terendah, program internasional student assessment. Negara kita termasuk yang terendah di dunia, jauh di bawah Singapura dan Cina. Kemudian kita juga sebagai negara yang produktivitasnya sangat rendah, setidaknya di tingkat ASEAN. Dan kreativitas bangsa kita juga rendah. Ini ditandai dengan kita negara agraris tapi masih mengimpor gula, daging, beras, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan garam, pacul, serta jagung pun dari luar negeri. Ini adalah indikator negara kita tidak diisi manusia-manusia yang kreatif. Ditambah lagi, ya, rendahnya penghargaan pemerintah terhadap penemuan-penemuan dan kreativitas masyarakat. Banyak anak-anak muda kita ya di daerah-daerah menemukan misalnya pengganti bensin, menemukan satu alat-alat yang mempermudah melakukan kegiatan, tapi diabaikan pemerintah, tidak muncul ke permukaan, sampai akhirnya orang luar negeri lah yang memanfaatkan mereka. Ini karena menurut saya memang bangsa kita kurang cerdas, ya, maaf nih. Kurang cerdas kenapa? Karena kurang baca. Nah, itu tentang draft buku revolusi mental yang 300 halaman yang saya berikan kepada Pak Jokowi. Saya berharap buku itu masih ada. Ya, kalau nggak ada, saya ada lagi, ya.
Saya print. Oke, jadi intinya begini. Indonesia dalam bahaya kalau kita tidak segera menjalankan konsep revolusi mental ini. Saya Bambang Prakuso, CEO Alpha Theta Indonesia, Mind Power Academy. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger. Siap berubah.